Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu dan mengucap syukur atas semua anugerah yang kami terima. Seraya mohon kepadamu, urapilah setiap kami, agar firman yang akan ditaburkan ke dalam hati kami sungguh-sungguh bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dan berlimpah bagi sesama kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya pada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergi mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, sering kita menemukan orang-orang yang sangat takut kepada Tuhan. Mereka selalu berusaha melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang selalu melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidupnya, tentu mereka akan berlawanan dengan mereka. Dan mereka sering menegur orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidup. Dan biasanya orang-orang yang takut akan Allah ini
dibenci oleh para penguasa, oleh orang-orang yang ditegur itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang berani menegur Raja Herodes yang melakukan pelanggaran akan hukum Tuhan. Ia mengambil Herodias, istri saudaranya. Dan ketika Yohanes Pembaptis mendengar berita ini, Yohanes Pembaptis menegurnya dengan keras. Ia katakan kepada Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Dan pada saat itu Herodes sakit hati. Herodias juga sakit hati. Mereka dendam kepada Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya pada waktunya mereka mengiyakan Yohanes Pembaptis dibunuh ketika anaknya menari menyukakan hati para tamu, sehingga Herodes katakan kepadanya, "Minta apa saja yang kamu mau, saya akan memberikan segalanya kepadamu." Lalu anak itu pergi menyampaikan kepada ibunya Herodias. Lalu ibunya menghasut anak itu, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Dan akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam hidup. Kita mesti menjadi Yohanes Pembaptis pada zaman sekarang. Katakan ya jika benar dan katakan tidak jika salah. Kita mesti berani mengatakan salah jika itu salah, dan benar jika itu benar. Jangan itu salah kita katakan benar, atau itu benar kita katakan salah. Karena memang Tuhan mengutus Anda dan saya pada zaman sekarang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka mari kita berjuang terus-menerus supaya menjadi nabi-nabi pada zaman sekarang, berani menyuarakan kebenaran dalam dunia modern ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami berani menyuarakan kebenaran di dunia ini, seperti Yohanes Pembaptis yang berani menegur Raja Herodes yang melakukan pelanggaran akan hukum Tuhan. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara dan saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, kami mohon kepada Anda semua untuk subscribe dan bunyikan lonceng channel Paulus Buarlele. Dan Anda mesti like. Sudah dengarkah belum? Sudah tahu? Kemudian komen di situ dan share sebanyak-banyaknya tentang video renungan Paulus Buarlele ini dari awal sampai akhir, supaya bisa memahami firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup harian Anda. Terima kasih.